Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo A.A. Teteh semua, apa kabarnya? Ibu harap A.A. dan Teteh semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang, kalau Ibu bertanya lagi kabar A.A. dan Teteh jawabannya harus semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, hari yang cerah, senyum ceria, lancar barokah, Allahu Akbar. Satu kali lagi ya, Ibu tanya kabar A.A. dan Teteh. Apa kabarnya A.A. dan Teteh? Bagus, syukurlah. Ibu harap A.A. dan Teteh belajar di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir batin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Syifa Nur Afiah Mustaghfiroh pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan Bahasa Indonesia kelas 3 dengan materi dongeng. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau bertanya kepada A.A. dan Teteh, apakah A.A. dan Teteh sebelumnya pernah mendengar kata dongeng? Apakah A.A. dan Teteh tahu apa sih itu dongeng? Oke, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Menurut situs ensiklopedia Wikipedia Bahasa Indonesia, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau hayalan yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Adapun struktur dongeng dibangun oleh 3 bagian penting. Yang pertama, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, ada isi atau peristiwa, merupakan bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Yang ketiga, ada penutup. Penutup ini merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dari dongeng. A.A. dan Teteh tahu nggak jenis-jenis dongeng itu apa saja? Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada mite. Mite itu merupakan salah satu bentuk dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib, seperti cerita dewa, cerita hantu, cerita peri, dan hal-hal yang gaib lainnya. Yang kedua, ada sage. Sage itu merupakan cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seorang tokoh. Yang ketiga, ada fabel. Fabel itu merupakan bentuk dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Yang keempat, ada legenda. Legenda itu merupakan dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau benda. Yang kelima, ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini merupakan cerita yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam, ada cerita pelipur lara. Cerita ini merupakan cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu dan menggunakan media seperti wayang dan alat lainnya. Yang ketujuh, ada cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan ini merupakan bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan sebuah dongeng kepada A.A. dan Teteh. Simak baik-baik ya.
Judulnya Penyesalan Anak Pak Tani. Suatu ketika, hiduplah seorang petani. Pak Tani menanam satu bibit pohon apel. Kemudian merawat pohon apel dengan penuh kasih sayang. Pohon apel tumbuh dengan subur. Pohon apel juga berbuah dengan lebat. Oleh Pak Tani, hasil panen apel dijual ke pasar. Pak Tani memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang bermain di bawah pohon apel yang rimbun. Ia senang memanjat pohon apel dan memakan buahnya. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi banyak manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Waktu terus berlalu. Anak Pak Tani kini telah tumbuh besar. Ia ingin mencari pekerjaan di kota. Anak itu meminta izin pada ayahnya. "Ayah, aku ingin pergi ke kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Aku ingin mencari pekerjaan di kota." "Tapi nak, kamu tidak punya keterampilan untuk bekerja di kota. Keterampilanmu hanya berkebun yang ayah ajarkan kepadamu. Lagi pula, ayah tidak punya banyak uang untuk bekalmu ke kota," jawab Pak Tani. "Kita masih punya pohon apel kan ya? Kita bisa menebang pohon itu dan menjual kayunya. Uangnya bisa aku gunakan untuk bekal aku ke kota. Aku berjanji akan mencari kerja di kota dan kembali membawa uang yang banyak untuk ayah," sahut anak Pak Tani. "Tapi pohon apel itu telah memberi kita banyak manfaat, nak. Ayah tak tega menebangnya. Tapi baiklah, akan ayah ikuti permintaanmu sebagai rasa sayang ayah kepadamu," Pak Tani menjawab dengan perasaan sedih. Akhirnya, Pak Tani mengizinkan anaknya untuk menebang batang serta semua dahan dan ranting pohon apel. Pak Tani kemudian menjual kayunya. Uang hasil penjualan kayu Pak Tani berikan kepada ayahnya. Dari bekal uang yang diberikan ayahnya, anak Pak Tani pergi ke kota. Di sana, ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun, karena ia hanya memiliki keterampilan berkebun, ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Hari demi hari berlalu. Uang pemberian ayahnya kian menipis. Anak Pak Tani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di rumah, anak Pak Tani meminta maaf pada ayahnya. "Ayah, maafkan aku. Ternyata mencari kerja di kota itu tidak semudah yang aku bayangkan." "Lalu, apa yang harus kita perbuat, anakku? Ayah sudah semakin tua. Ayah sudah tidak kuat lagi berkebun. Pohon apel satu-satunya penghasilan kita sudah kamu tebang. Sekarang, kamu harus tanam kembali bibit pohon apel dan rawat tanaman itu seperti dulu aku merawat pohon apel yang telah ditebang," kata Pak Tani. "Baiklah ayah, aku akan memulai apa yang pernah ayah kerjakan dulu," ucap anak Pak Tani menyesal. Ketika ia menanam bibit pohon apel yang baru, anak itu melihat batang pohon apel yang telah ditebangnya. Ia menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk akar pohon apel itu dengan sedih. Nah, setelah tadi Aa dan Teteh semuanya mendengarkan sebuah dongeng, kita akan
akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Nah, salah satu unsur yang ada dalam dongeng yang membuat cerita dongeng menarik adalah penokohan atau watak tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Dalam suatu dongeng, ada tokoh utama dan ada juga tokoh pembantu. Sementara itu, penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Dalam dongeng Penyesalan Anak Patani, terdapat dua tokoh utama tanpa adanya tokoh pembantu. Watak kedua tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Pak Tani. Tokohnya namanya Pak Tani. Pak Tani mempunyai watak bijaksana, sayang kepada anaknya, sayang kepada tanaman. Tokoh yang kedua ada anak Pak Tani. Wataknya keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Setelah tadi A dan Teteh mendengarkan dengan sesama dongeng yang berjudul Penyesalan Anak Patani, A dan Teteh harus menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, siapakah tokoh dalam dongeng di atas? Yang kedua, mengapa anak Patani menebang pohon apel? Ketiga, apa manfaat pohon apel bagi manusia? Yang keempat, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tumbuhan di sekitar? Yang kelima, apa pesan yang terkandung dalam dongeng di atas? Sekarang kita akan bersama-sama lagi mendengarkan dengan sesama dongeng yang kedua. Dongeng yang kedua ini judulnya Petani dan Burung Murid. Dengarkan baik-baik ya. Di suatu desa, hiduplah Pak Tani yang sudah tua renta dalam keadaan miskin. Hari itu ia sangat lapar. Ia ingin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Karena udara sangat dingin, telur tersebut dihangatkan dengan menggunakan selimut yang tebal. Pak Tani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari, sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu. Burung nuri kecil tumbuh semakin besar. Pak Tani sadar, burung nuri ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri itu di tengah hutan. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Pak Tani bertanya-tanya, benih apakah ini? Burung nuri keluar dari rumah Pak Tani, membuat lubang di halaman rumah Pak Tani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung nuri itu pergi meninggalkan Pak Tani. Esok harinya,
keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung nuri tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya hanya dalam sehari. Pak Tani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak Tani memakan buah dari pohon itu. Ajaib, tubuhnya menjadi kuat dan dia tidak merasa sakit lagi. Pak Tani menamakan pohon itu pohon ajaib, karena buahnya dapat membuat Pak Tani menjadi sehat kembali dalam seketika. Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Pak Tani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Dia bisa membeli sepasang kerbau dan bisa menggarap sepetak sawah dari hasil menjual buah pohon ajaib pemberian burung nuri. Sekarang, Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Nah, setelah Aa dan Teteh mendengarkan dengan sesama dongeng yang barusan Ibu bacakan, Aa dan Teteh berlatih untuk memasangkan kalimat dengan kata yang sesuai dengan dongeng tadi. Nah, dongeng yang terakhir yaitu percakapan antara Bodas dan Danu. Judul dongeng ini adalah Danu dan Kambingnya. Dengarkan dengan sesama ya. Danu sedang berada di kandang kambing bersama dengan si Bodas, kambing kesayangannya. Danu tampak berwajah sedih. Bodas bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, kawan?" Danu menjawab, "Kamu." Terus Bodas bertanya lagi, "Kenapa aku? Apa ada hubungannya dengan perutku yang gendut ini?" Kemudian Danu menjawab, "Ya, Pak Yon ingin membelimu." Kemudian Bodas bertanya kepada Danu, "Apakah kita akan berpisah, Danu?" Danu menjawab, "Ya Bodas, aku akan kehilanganmu. Tidak ada lagi temanku." Bodas bertanya lagi kepada Danu, "Bukankah kamu punya banyak teman?" Danu menjawab, "Mereka tidak seperti kamu." Bodas bertanya lagi dengan penuh penasaran, "Mengapa kamu menyukaiku?" Danu menjawab rasa penasaran Bodas, "Kamu banyak membantuku. Kamu bisa menjadi bantalku ketika aku bersantai. Tingkahmu yang lucu bisa menghiburku saat aku bersedih. Aku belajar banyak darimu, Bodas." Kemudian Bodas menanggapi, "Aku juga tidak ingin berpisah darimu, Danu." Danu meneruskan apa yang dikatakan oleh Bodas. "Tapi ayah perlu uang untuk membeli gerobak. Ayah harus punya gerobak untuk mengangkut sayur ke pasar." Kata Bodas, "Begini kawan, katakan kepada Pak Yon, ia boleh membeliku tanpa bayiku. Kamu pelihara saja bayiku sampai besar." Danu bertanya, "Apakah Pak Yon bersedia?" Bodas menjawab, "Pak Yon orang yang baik, pasti ia mau." Kata Danu, "Baiklah, aku akan coba, tapi aku akan tetap kehilangan." "Pak Yon orang yang baik, pasti ia mau." Kata Danu, "Baiklah, aku akan coba, tapi aku akan tetap kehilanganmu."
Nah, setelah Aa dan Teteh mendengarkan percakapan antara Danu dan Bodas, sekarang Aa dan Teteh jawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng di atas tadi. Yang pertama, apa judul dongeng di atas? Yang kedua, siapa yang dipikirkan Danu? Ketiga, mengapa ayah Danu memerlukan uang? Keempat, apa usul si Bodas kepada Danu? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan Danu dan si Bodas dalam cerita tersebut? Nah, Aa dan Teteh menjawab pertanyaan dari ketiga dongeng yang sudah tadi kita simak bersama-sama. Gimana? Apakah Aa dan Teteh sudah paham tentang materi dongeng yang sudah Ibu jelaskan? Dari pengertian, kemudian struktur yang penting dalam dongeng itu ada apa saja, kemudian jenis-jenis dongeng itu apa saja, dan unsur-unsur dari dongeng. Ibu harap Aa dan Teteh memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Apabila Aa Teteh belum mengerti, Aa dan Teteh bisa mengulang kembali video ini dari awal. Tapi Ibu harapkan Aa dan Teteh sudah paham. Sekian video pembelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.